Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Sambil memberi makan merpati ya. Pada kesempatan kali ini, sahabat semua, kemarin kita sudah membahas penyakit yang umum terjadi kepada merpati kita, yaitu penyakit tetelo ya. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat semua nih. Katanya kalau untuk tetelo itu dipakai obat nyamuk gitu ya. Nah, pertanyaan ini sahabat semua, apakah ini akan mengobati atau akan membuat merpati kita menjadi parah, bahkan kesananya bakal menjadi mati gitu ya. Nah, kita akan berbicara sahabat semua, bukan sebuah pengalaman dari kami, akan tetapi kita harus melihat kandungan daripada obat nyamuk itu ya, apalagi obat nyamuk bakar sahabat semua. Dan ini sudah diuji dan dianalisa, dan kalian bisa menemukan artikelnya di artikel Universitas Indonesia ya, bahaya daripada obat nyamuk itu gitu ya. Baik itu bisa dimakan oleh manusia atau dimakan oleh unggas gitu ya, dan apa akibatnya. Dan ini merupakan artikel yang patut kita bahas ya sahabat semua. Jadi sahabat semua, obat nyamuk itu bukan untuk dikonsumsi ya, akan tetapi sahabat semua untuk melindungi manusia daripada serangan serangga gitu ya. Jadi obat nyamuk ini diperuntukkan untuk mencegah serangga, bukan untuk dikonsumsi. Jadi ini juga tidak dikonsumsi oleh serangga gitu ya. Kita akan membahas dari Dr. Retnat Budiawan ya, ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia. Nah, bahan daripada obat nyamuk ini sahabat semua adalah dari senyawa kimia organofosfat dan karbamat. Dua bahan kimia ini sahabat semua termasuk golongan kepada pestisida ya. Kalau untuk di pertanian itu ada namanya insektisida ya, itu untuk membunuh hama yang berskala kecil atau yang berskala besar yang ada di tumbuhan. Akhirnya sahabat semua, serangga-serangga itu akan mati ketika menghirup atau memakan daripada insektisidanya itu gitu ya. Nah sahabat semua, senyawa yang dua tadi, senyawa kimia itu sahabat semua, itu akan menghambat kerja enzim AC ya, atau enzim yang bekerja pada sistem sawar otak dan dapat memicu transfer sinyal neurotransmitter pada saraf gitu. Kalau untuk dibahas di sini untuk saraf manusia ya, kalau unggas mungkin tidak jauh beda sahabat semua, akan terjadi gangguan ya seperti kepada manusia. Nah, kalau kita kontak langsung dengan bahan yang ada di obat nyamuk itu sahabat semua, itu akan terasa mual, dan tentunya ini akan mengakibatkan keracunan juga ya. Nah sahabat semua, karbamat ini sahabat semua tergolong bahan kimia yang aktif golongan piretoid ya, yang diantaranya aletrin, bioletrin, transfulitrin ya. Nah pada obat nyamuk ini sahabat semua, untuk menghindari serangga-serangga itu datang ke kita gitu ya, jadi sistemnya nggak kontak, jadi sistemik gitu ya sahabat semua. Ketika menghirup daripada obat nyamuk ini, dia akan menghindar. Apalagi kalau misalkan ini kontak langsung diberikan ke merpati kita, tentunya kalau dari artikel ini sahabat semua akan berbahaya sekali kepada sistem saraf daripada merpati kita. Nah pada intinya sahabat semua, obat dari obat nyamuk ini berbahan insektisida, dan prinsipnya itu sangat berbahaya ya, apalagi digunakan secara terus menerus walaupun dengan tidak kontak langsung gitu ya. Dan apalagi sahabat semua, di obat nyamuk ini ada penambahan yaitu S2 ya. S2 ini sahabat semua menyebabkan obat anti nyamuk ini membunuh segala nyamuk dan serangga gitu ya. Kecoa juga bisa terbunuh dengan obat nyamuk ini. Apalagi kandungan yang kontak seperti obat nyamuk semprot itu sangat berbahaya sekali ya. Kandungannya lebih dari dua senyawa kimia tadi ya sahabat semua, yang sangat berbahaya gitu ya. Nah bagaimana kalau untuk saran kami sahabat semua? Kalau saran kami, mendingan diberikan obat yang benar-benar untuk penyembuhan gitu ya, karena obat untuk penyembuhan ya itu akan mengurangi sahabat semua saraf-saraf daripada merpati yang lagi tetelo gitu ya. Dan obat ampuhnya emang dari awal itu harus ada vaksinasi gitu ya. Kalau tidak divaksinasi tentunya akan mendapatkan merpati ini serangan tetelo. Nah kalau udah serangan tetelo, secara logika sahabat semua itu harus diberikan obat-obatan yang membuat
sistem saraf daripada merpati ini lebih lentur lagi, sahabat semua, karena terjadi ketegangan otot sehingga merpati ini melintir ya, melintir seperti kalian yang ketahui ya pada umumnya. Itu jadi nggak bisa terbang, terusan terbangnya nggak tahu arah gitu, nggak bisa makan, sahabat semua. Nah, jadi pada intinya untuk kalian ya itu terserah kalian ya. Jadi menurut kami itu tidak disarankan, dan kami belum pernah mencoba, sahabat semua, diberikan obat nyamuk gitu ya, karena melihat dari pemaparan ini itu sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan kehidupan manusia gitu ya, apalagi hewan gitu ya, sahabat semua. Demikian sahabat semua informasi yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada pengalaman lain yang mungkin lebih efektif ya untuk memberikan penanganan tetelo ini, sahabat semua silakan bisa memberikan komentar untuk teman-teman yang sedang mengalami merpatinya tetelo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.